Coba senyum Pak, 1, 2, 3, mantap. Oke. Ya. Coba senyum Pak, 1, 2, 3, mantap. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam sesegera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan teman-teman. Sore hari ini bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan kepada Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan fasilitasi teman-teman lain, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Atsesi, Pak Gus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dalam berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga kemudian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh sampai ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanatnya kepada Persatuan Pembangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan pemilu. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Pusat Pembangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan disepakati, tidak akan adanya PKW dari DPRD, dipecat, DPRD, termasuk ke hal lain. Nah ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono ya. Terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Republik Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Ini. Ada pertanyaan? Pak, izin. Siap, saya Sari dari Kompas.com, izin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada
perubahan kepengurusan P3 ya dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusan. Nah, ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah, karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan apa namanya ya, harmonisasi, ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Kemarin kan apa katanya kemudian ke PTW ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya. Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah dimediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikuti ya. Artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu. Ini masa transisi, ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu. Ya, terutama tidak ada dalam proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara motorwheel, kerja bahkan untuk PLW dari DPRD dan perubahan dari BPC maupun DPD, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi ini untuk khususnya rekonsiliasi juga. Terima kasih. Pak, izin Radit Liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi ini, karena waktunya sangat singkat, kemudian kita tahu di media dua kubu ini saling bersaut-sautan seperti itu, dan kemarin juga muktamar juga sangat panas. Apakah memang ada andil dari Presiden untuk menyatukan kedua kubu ini? nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Ini Satu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya, menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Tapi kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin nggak. Pak Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan menteri, dan hari ini kelihatan kan nggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baiknya. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya. Oke. Terima kasih. Siap.